Itu katanya dalam riwayat nunduk aja sikit aja nunduk ke gua itu, nunduk gini udah kelihatan. Tapi Nabi tenang aja karena dia bersama dengan Allah. Kalau orang bersama dengan Allah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, hatinya tenang. Karena backingnya Allah Subhanahu wa taala. Backupnya Allah. Jadi itu katanya dalam satu hadis qudsi, wahai hambaku, beribadahlah kepadaku. Karena memang kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk menyembah. Kata Allah. Wahai manusia, kata Nabi dalam hadis, Allah berfirman, Nabi bersabda, lebih kurang katanya, wahai hambaku, kalian kuciptakan untuk beribadah kepada. Maka jangan main-main. Maka kita sungguh-sungguh dalam ibadah. Makanya kita dianjurkan Nabi kalau sholat itu di awal waktu. Jadi apapun profesi kita kerjakan. Tapi kalau sudah datang panggilan Allah, skala prioritas itu Allah. Skala prioritas. Yang lain kecil. Itu ada satu sahabat dalam riwayat. Ini kan buat bapak. Mereka ada juga buat bangunan. Wah, buat bangunan mau siap nih, udah mau siap. Jadi mau diletakkannya lah batu di bangunan itu. Kan siap nih batu nih. Tinggal satu lagi udah siap. Toto azan. Allahu Akbar. Terus sahabat tadi turun, diletakkan, tak jadi diletakkannya batu tadi, dia jatuhkan batu tadi. Jadi bilang sahabat ini, kan tinggal kalau letakkan gini kan udah selesai. Ini yang banyak kita kenal. Iya, betul kau bilang tuh, kalau letakkan selesai. Tapi yang memanggil Allahu Akbar. Kalau ku teruskan ini, berarti ini yang lebih besar dari Allahu Akbar. Sampai gitu, kita terus saja karena Allahu Akbar. Ala gantung ini kita teruskan. Jadi taman yang besar sekarang. Ya kan? Jadi itulah sahabat membuat skala prioritas Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala membantu mereka walaupun mereka dalam perang Badar 313 orang. Pasukan kafir ribuan orang, iya kan? Ribuan orang, lebih kurang 3.000. Pasukan mereka 313. Pasukan kafir lebih kurang 3.000. Udah berapa kali lipat itu kan. Jadi sahabat itu karena dia berkeyakinan dengan Allah Subhanahu wa taala, diserahkannya semuanya kepada Allah. La haula wala, tak ada daya, kuwata dan tak ada kekuatan illa billah, kecuali kekuatan yang diberikan Allah. Ada orang ada dayanya, tak ada upaya, masih jadi kan? Ada dayanya tapi nggak ada upaya, masih ada kemungkinan. Ada dayanya tapi nggak ada upayanya, masih bisa juga diolah, iya kan? Tapi kita ini memang la haula wala quwata illa billah, tak ada daya, tak ada upaya. Begitu sahabat menyerahkan bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bantuan Allah, dibantu Allah, bukan hanya 3.000 ditambah lagi 5.000. Padahal satu malaikat. Jadi saya sebelumnya belum jumpa ini kan, tapi sudah dengar. Jadi dibilang, wahai Allah, bagaimana kalau di dunia ini hambamu itu tak taat kepadamu? Tak taat lah, hamba-hamba Allah ini tak taat sama Allah. Apa yang kau buat? Aku datangkan satu makhlukku, ditelannya dunia ini. Satu makhluk. Jadi rupanya belakang saya buka kitab kan, buka kaji lah gitu, buka satu buku, rupanya di malam Lailatul Qadar itu ada khusus yang Allah turunkan malaikat itu. Malaikat itu ada rupanya, bumi semua ini dia macamkan satu hidangan aja bisa ditelannya, kan betul kan? Ya Allah, betul rupanya yang apa? Ini macam ini dunia yang kita nampak hebat ini. Dia macam satu hidangan aja pada malaikat, dan malaikat itu hanya khusus di bulan Lailatul Qadar Allah turunkan. Dan ini dunia ini sekali telan sama dia seperti hidangan gitu. Ya Allah, betul itu tadi kan gitu. Jadi terus tanya jawab lebih kurang. Di mana engkau letakkan
malaikat itu sekarang malaikat itu tak usah kau tanya, itu ilmu kan. Udah dunia besar ini bisa ditelan di mana malaikat itu? Itu tak usah tak ilmu malaikat itu. Jadi kita yang sahabat Nabi Muhammad SAW yang tidak pedangnya dalam riwayat patah-patah, masih patah. Ada yang kadang-kadang pakai apa, jadi pakai asal aja diambil ranting itu bisa jadi pedang. Sudah itu pokoknya yang di luar dari nalar gitu. Mau diginikannya orang pedangnya pun nggak sempurna, tutup putus saja pun. Yuk, dia masih gini, tutup putus. Yang gibal malaikat. Nah kita juga begitu, ya kan? Kita belum sempurna iman kita, betul. Ya kan kadang kita pokoknya masih kita cakapkan aja, masih lumayan kan. Supaya kita cakap-cakapkan yang mulut kita ini kan dekat dengan dekat hati kita. Kita cakapkan aja kebesaran Allah. Bagaimana kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala akan ada dalam hati kita. Keluarkan kebesaran makhluk ini. Makhluk ini luar biasa. Makhluk ini, ya kan, luar biasa sekali. Semua bisa kita masukkan ke dalam hati, kan? Hati itu kecil. Itu makanya kata Imam Syafi'i lebih kurang, ya dunia itu hanya di tangan. Hanya di tangan dunia itu. Jangan masukkan ke hati. Ya kan, dunia dia segera di tangan. Kalau perlu kan di kantong kita ini, di tangan kita ini hanya dunia. Jadi jangan di dalam hati. Di dalam hati hanya kebesaran Allah. Tapi di pelupuk mata katanya, itu senantiasa maut senantiasa mengintai. Itu makanya setelah habisnya puasa, kan itu Ramadan, kan masuk Syawal. Syawal itu benar peningkatan. Maka paling tidaklah katanya apa yang sudah kita buat di Ramadan itu dia menjadi suatu yang lengket kepada kita. Apa lengket? Contohnya betul-betul kita jaga di bulan Ramadan tuh sholat, kan gitu. Lain itu di luar kita jaga sholat 5 waktu, udah dipastikan kita di masjid. Rupanya habis daripada ini terus kita jaga juga. Jadi amalan kata Nabi, amalan yang paling disukai Allah, dia continue gitu, istiqomah. Sehingga kalau kita istiqomah, innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya Tuhan kami adalah Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah atas pendiriannya. Tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah, maka turunlah para malaikat. Saat kita turunnya malaikat tadi, saat kita nanti sudah mau mati. Udah mau mati, apa yang sudah mau mati itu terbayang. Apa yang sudah mau mati kita itu terbayang apa yang kita buat. Apa yang dibuatnya, terbayang samanya. Kan kalian itu, ya kan udah mau mati kawan-kawan kalian, ya kan adalah kawan-kawannya. Lakin ilaha illallah. Dia pun bingung, ya kan? Yang bilang tadi udah mau mati itu, dia nggak tahu. Tambah didekatkan kawan tuh benar. Ini kan saya katakan ya, bukan pandai-pandaian, memang terjadi. Ilaha illallah. Terutama dia nggak bisa apa kok. Jadi dipanggil lah pertama dipanggil karena dia ada orang dulu dia ahli zikir gitu. Itu dia ada ikut usaha dakwah. Dia jaga sholat, tapi lain dengan ikut dakwah dia lebih jaga lagi sholat, ya kan? Jadi apakan lupa saya namanya. Kasih tahu juga nama bapak itu. Dia pun tak ngerti apa yang dibilang dia nih. Apa yang katanya orang apa? Orang Labuhan Batu. Apa yang katanya ini? Orang Tanjung Ledeng, Ustaz. Oh iya. 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 Kami di apa dulu di Masjid Jami itu pernah dakwah ke situ. Masjid Jami. Iya. Di masjid awal itu, Ustaz. Oh iya. Oh, iya. Pak apa namanya Pak yang imam di situ? Pak Ruddin. Sebelum dia, lupa saya namanya. Ya Allah.
Dulu kami pernah tahun 90-an lah ke situ. Cuman sekarang awak Ustadz di Aceh tugasnya. Oh, iya. Saya asli orang Tanjung Ledong. Iya Tanjung Ledong di Masjid Jami itu. Masjid Jami itu Ustadz, rumah awak dari situ 5 menit. Oh iya iya. Iya. Oh. Ayah orang Aceh, Ah. mama orang Tanjung Balai, tapi mama itu tinggalnya di Ledong Ustadz. Oh, iya. Jadi awak alhamdulillah S1-nya di Winsu Sumatera Utara. Swin ini. Iya. Sekarang mau melanjutkan S2 di Aceh Ustaz. Oh, di mananya? Di Biren Ustaz. Oh, Mohon doanya lah Ustaz, Iya. semoga awak bisa jadi dosen yang istiqomah Iya, di iya. jalan Allah, menegakkan keadilan. Ustaz. Iya, iya. Awak minta doanya kali Ustaz. Iya iya. Jadi saya lanjut ya. Boleh, Ustaz. Jadi setelah itu tak tahulah bapak ini apa yang bilang kok kata gitu. Kok udah lebih kurang 3 kali talqin. Nah, memang saya temukan sebaik-baik talqin itu sempurna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, sebab kata Nabi, "Lakinu mautakum bila ilaha illallah." Man kana fi akhiri kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya. Jadi talqinkan kalian hendak orang yang mau mati itu dengan la ilaha illallah. Man kana fi akhiri kalami, siapa-siapa yang akhir kalam la ilaha illallah dia sebutkan la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga. Tapi rupanya bukan mudah. Kalau di sini kita mudah 100 kali kita subuh kan. Nah, 100 kali kita subuh, tiap kita buat 100 kali subuh. Bukan enak kita mau meninggal tuh bisa 1 kali aja udah jaminan masuk surga. Tergantung apa yang kita buat itu. Jadi apa punya katanya ini kata bapak nih, ya kan, orang Labuan Batu. Tak tahu aku kata, ya kan. Nah, begitulah bahasanya tuh kan. Tak tahu aku. Tak tahu Pak, kata kawan-kawannya nih ya, yang dibilangnya sekamat katanya. Allahu Akbar. Mat matilah waktu dia itu. Beri itu sekamat. Rupanya dia itu angkatan 66. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore main terus. Itulah yang rupanya. Nah, jadi kalau kita terbayang apa yang dibuat itu, terbayang waktu mau mati, waktu dia mau mati. Jadi itulah yang bilangnya. Nggak lama berlanjut, nggak lama lah, selang berapa bulan gitu. Bapak yang nalkinkan, dia pula ditalkinkan. Wah, nggak berlama ini berlanjut yang nalkinkan tadi. Jadi, masya Allah, didatangilah orang di situ kan. Jadi anak-anaknya semua lagi panggil. Anaknya pun udah tunggulah dulu kan. Anaknya pun udah sedih lah katanya. Jadi waktu dia udah komanya kan udah sebenarnya udah mati, tapi masih ada banyak. Dia udah nggak tahu apa-apa, udah koma, udah nggak tahu apa-apa. Jadi dia talkinkan dulu nggak, bapak yang nalkinkan tadi. La ilaha illallah. Terbangun dia dari koma. Tuh, sudah masuk waktu sholat ini. Iya kan? Tegini lagi. Orang tuh bingung juga. Sampai begitulah beberapa kali. Sudah meninggalnya Allah Akbar. Dapatlah dia mengucapkan kalimat itu. Kalimat syahadah. Dia bilang, ditengok anaknya keluar. Kan udah sedih. Lebih cantik bapak tuh waktu matinya daripada waktu hidup. Karena udah tua dia, sinar, Allahu Akbar. Jadi tengok gitu. Jadi orang tuh tanya, kan gitu. Kan tanya, apa nyamalan bapak ini sih? Sama keluarganya. Bapak kami ini, kata anaknya, sebelum waktu sholat dia udah ke masjid. Rupanya sebelum waktu masuk sholat dia sudah ke masjid gitu. Allahu Akbar. Kita kan jarang gitu ya. Udah di azan pun masih terlambat sebelum azan. Jadi terbayangnya waktu mau mati itu ya ke masjid juga rupanya. Allahu Akbar. Jadi udah masuk waktu sholat ini katanya kan gitu. Jadi alhamdulillah ditengok orang tua. Itulah amalan bapak kami. Sebelum masuk waktu sholat udah ke masjid ya. Memang udah umurnya 60-an lebih lah, 65. Jadi itulah katanya berkesannya kita itu tetap yang kita jaga itu sehabis Ramadan masuk Syawal kan. Syawal itu kan bulan peningkatan. Itu terus kita jaga sholat. Sholat Nabi ada kriterianya. Sholat Nabi di awal waktu.
di awal waktu. Kemudian tempatnya di masjid, caranya berjemaah. Kalau kita tak ada masjid di kantor misalnya, karena ada musola, ya kan, buatlah di situ azan. Yang penting azan. Oh, kalau di ladang macam mana? Kadang-kadang ada orang yang apa tuh kan, macam di ledong lagi kan, orang mau apa kan, menelayan banyak kan, nelayan banyak. Azan di situ kalau udah masuk waktu azan. Yang penting situ azan kan. Malah kalau di ladang lagi tak ada masjid di situ, tak seperti seorang pengembala katanya, berazan di kaki bukit, maka Allah panggil malaikat, lihat hamba, dia azan, dia sholat semata-mata karena takutnya kepadamu, saksikan, aku ampunkan seluruh dosanya, aku masukkan ke dalam surga. Begitu jaminan Allah. Jadi masih kesan itu. Kita sholat berusaha di awal waktu, luar biasa sebenarnya di awal waktu ini. Cuman perkara yang besar dikecilkan setan. Perkara yang kecil dibesarkan setan. Contoh perkara yang besar itu dikecilkan setan. Takbir pertama bersama imam itu luar biasa. Sehingga di belakang Nabi Muhammad SAW selalu Abdurrahman bin Auf, orang kaya pakai raya lagi, ya kan? Bukan cukup kaya, pakai raya lagi, kaya raya, ya kan? Abdurrahman bin Auf. Yang dia sampai Abdurrahman ini kata Nabi, kaulah yang masuk surga wahai Abdurrahman, lebih kurang kata Nabi, masuk surga kau merangkak. Kenapa ya Rasulullah? Karena banyak kali hisabnya, Allah hisab nanti kau, iya kan? Mendengar gitu, biarlah aku jadi orang miskin, ya kan? Kalau orang miskin ini tak banyak cerita-cerita apa yang kau buat, inilah ya Allah, tapi miskin yang taat, masuk terus ke surga, ya kan gitu. Bukan miskin yang tak taat, miskin yang taat. Jadi mendengar Nabi bilang gitu, terlanjurlah, biarlah aku jadi miskin, ya kan? Rupanya waktu peperang Tabuk, mereka meninggalkan waktu itu udah mau masak kurma itu dalam riwayat. Ya namanya peperang Tabuk mesti ditinggalkan karena ini peperangan. Mesti peperang Tabuk itu jauh, perjalanannya sudah itu panas luar biasa, ya kan, ditinggalkan juga. Maka singkat cerita, busuk lah itu yang masak kali itu kan, apa tadi, busuk. Di sinilah kesempatan biar jadi orang miskin. Harga kurma ku beli, kalian punya duitnya kan banyak luar biasa, mungkin triliun lah kalau kita bilang sekarang, ya kan? Sekarang kalian beli bukan satu-satu itu, yang sahabat ratusan mungkin ribuan yang dibeli, ya kan? Sekarang ku beli harga kurma kalian yang busuk itu udah nggak laku, kan udah nggak laku. Ku beli harga kurma busuk kalian nih, harganya kurma bagus 3 kali lipat. Wah, inilah kesempatan babu sahab, ya kan? Dibelinya 3 kali lipat. Senang lah sahabat. Udah, senang aku. Biarlah jadi orang miskin. Begitu sahabat tuh dengar, takut bilang Nabi itu, dibilang Nabi nanti dia masuk surga, merangkak. Masuk juga ke surga, cuman merangkak kau, gitu kan. Jadi rupanya Allah Subhanahu wa taala sudah menjadi ketetapan Allah bahwasannya di Yaman, Raja Yaman rupanya ada wabah penyakit yang luar biasa, itu tak bisa disembuhkan kecuali harus dengan kurma busuk. Harus dengan tadi Abdurrahman nggak tahu gitu. Obatnya dengan kurma busuk. Rupanya disampaikan kepada Abdurrahman, kurma kau akan dibeli oleh Raja Yaman, harganya 10 kali lipat. Ya kan? Kurma busuk harganya 10 kali lipat dibeli. Ya melimpah ruah lah, dia beli 3 kali lipat. Kawan dibeli 10 kali lipat kurma busuk. Ini bukan kuadrakan masjid ini, jangan main-main, ya kan? Begitulah Abdurrahman bin Auf. Karena dia semata-mata karena Allah, membantu saudara-saudaranya yang berjuang di jalan Allah, dibantunya semata-mata karena Allah. Jadi Abdurrahman bin Auf, ya kan, pada saat kalau nggak silap aku asar atau zuhur itu,
transaksi transaksi jual beli 100 ekor unta. Lebih kurang lah harga unta itu sekarang sekitar 50 juta, ya kan? Bukan, bahkan ada rupanya unta pun harga M, bukan main-main, ya kan? Jadi kita kalikanlah lebih kurang 50 juta harga unta itu. Jadi rupanya Abdurrahman bin Auf bilang, ya Nabi tengok dia bukan tidak sholat berjamaah, dia sholat berjamaah, cuman tak dapat takbir pertama gitu. Nah, kata alim ulama, takbir pertama itu yang afdal setelah imam Allahu Akbar. Kita pun Allahu Akbar, jangan bersamaan, makruh kan gitu. Setelah imam Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Itu takbir pertama. Nah, sebaik-baiknya takbir pertama imam takbir, kita takbir kan itu. Itu takbiratul ula. Kalau kita bilang sekarang takbiratul ihram, ya kan? Takbiratul ula, takbir pertama. Itu ganjarannya. Jadi rupanya dia nggak dapat itu. Jadi di beberapa sab, kalau nggak silap 3 sab, Nabi bilang, ya mana Abdurrahman? Ada di rupanya situ. Kenapa? Kata Nabi gitu kan, kenapa kok jadi nggak biasa di sab pertama, kok jadi sab ketiga? Ya Rasulullah, tadi waktu zuhur, kalau antara zuhur atau asar, ada transaksi jual beli ya Rasulullah. Apa? Unta. Berapa ekor? 100 ya Rasulullah. Oh. Ya. Jadi kata Nabi, kenapa? Jadi tertinggal gitu. Tertinggal tak dapat takbiratul ula, jadi sehingga dia jadi sab ketiga, tak jadi sab pertama. Sab pertama ini kalau tahu kata Nabi, orang yang sab pertama dia pasti akan berlomba-lomba, berundi mau. Jadi kan kita kadang-kadang sorong-sorongan. Sebenarnya ada sab peluang cukup masuk awal. Jangan kasih orang, kok enak kali kok. Begitu. Sekarang tidak. Karena datang setan diragukannya kita dengan janji Allah. Ya kan? Jangan mau dikasih sab pertama, ya kan? Jangan mau kasih sab kedua. Ada peluang masuk terus. Sekarang kadang-kadang sab awal udah terakhir pun dapat juga sab pertama. Kita terakhir, ya kan? Karena lowong situ, masuk gitu. Jadi dia bilang, kamu udah rugi kata Nabi. Mendengar kata-kata rugi itu luar biasanya tergoncang hatinya. Itu sahabat begitu cintanya sama Rasulullah, goncang hatinya. Aduh ya Rasulullah, kalau udah begini, dah supaya dapat sama nilainya Rasulullah, biarlah 50 unta ini ku kasih kepada pejuang fisabilillah, 50 lagi fakir miskin. Itu kan paling the best itu, kepada orang berjuang di jalan Allah untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, untuk meninggikan kalimat Allah, sama fakir miskin. Dan kita kalau ada uang kan fakir miskin. Kata Nabi enggak sama. Kenapa? Rupanya alim ulama mengatakan bahwasanya takbiratul ula bersama imam sama dengan mendapatkan dunia beserta seluruh isinya. Cuman nggak dinampakkan. Kalau dinampakkan pecah jantung. Bam, ada. Jadi ditutup ya Allah. Perkara itu tutup ya Allah, tidak dinampakkan. Perkara akhirat ini seluruhnya Allah ditutup ya Allah. Nah, inilah kita sepertinya di habis Ramadan, Syawal kita tetap jaga dimanapun, ya kan? Apalagi nanti ada yang jadi dosa, ya kan? Jadi dosa. Yang penting kita agama kita tanam, kan kita tanam. Anak saya pun tamat pemimpin juga di bimbing konseling dari bagian dakwah, ya kan? Kalau apanya besar dakwah lah ya, tarbiyah. Saya pun tarbiyah juga Ustaz. Oh iya, iya. Tapi dia jurusan 3 tahun udah selesai, udah ngajar. Keluar baru 3 bulan Ustaz. Oh iya. Langsung ngambil S2. Iya. Sekarang umur masih 25 tahun. Iya. Masih muda. Iya. Jadi kita usahakan itu, apalagi kita sebagai dosen, ya kan, nanti insya Allah tengok waktu, ya kan, waktu kita mengajar, ya kan,
time, nah mesti kita yang tahu itu kan. Time kalau sudah pas waktu berhentikan. Ini kan karena kita ikutan apa barat ini kan. Mana peduli orang dia nggak Islam, ya kan? Kita apalagi UIN kan. Basicnya agama itu, ya kan? Ya kan? Mustilah kita keluarkan agama gitu. Jadi kita tetap menjaga sholat. Kedua, ya kan? Supaya dapat amalan ini saya berusaha untuk mengamalkan. Kedua, tetaplah kita Quran selalu. Karena diutamakan macamnya kalau belum puasa Quran kan, betul-betul kali kita. Luar biasa Quran ini. Sampai kita nanti mau mati, dia berada di antara pusat kita ini. Waktu mau dikafankan dia di situ, waktu mau mandikan juga demikian. Maka waktu dia setelah kita selesai sampailah ke kubur, ya kan? Ya. Sampai ke kubur rupanya apa? Sampai dalam kubur kita bilang, kamu siapa? Kan gitu. Tenang aja kata. Malaikat mungkar wan nakir usir ini. Pergi. Jadi kata dia, tugas kamu, wahai malaikat, tugas kamu untuk tanya dia. Tanya ini si mayat, tapi tugas aku menjawab pertanyaanmu, ya kan? Tugas memberi jawaban, aku akan membalas jawaban ini, aku akan membantu dia untuk menjawab pertanyaan. Kau ini siapa? Kita bilang, ya kan? Enggak kata, akulah dulu yang tatkala orang tidur kau bangun untuk membaca, meluangkan waktumu untuk aku, ya kan? Iya. Meluangkan waktumu untuk aku. Sekarang aku, kata malaikat ini, ya, tugas engkau ada tanya, aku yang menjawab pertanyaan. Jadi begitu sekali, akulah Quran. Kau sempatkan aku untuk dalam keadaan apapun kau tetap membaca. Jadi kata alim ulama, apapun permasalahan kita, buka aja Quran. Mana ayatnya? Pokoknya kau buka Quran lah. Buka Quran, semua solusi di dalam Quran. Kita susah buka Quran. Apa pekerjaan kita, mungkin buka Quran. Semua terjawab dalam apa? Begitu Allah Subhanahu wa taala. Karena ini petunjuk kan. Semua permasalahan kita buka aja Quran. Jadi ini tetap lengket. Jadi Quran ini tidak ada kita tidak ada putus. Yang sudah tahu pun sudah mengajar pun dia tetap belajar. Tetap belajar kita terus kita baca, apalagi sekarang kan sudah punya terjemah. Kalau dulu kita masih belajar letter Quran, satu-satu Quran, ismi bi ismi, ya kan? Dulu. Sekarang udah ada, semua udah mudah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kitanya lah, bagaimana? Udah ya, orang abang mau ini belum balik kan? Udah balik? Belum. Lanjut Ustaz. Jadi Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu kita Quran, apapun permasalahan kita buka Quran, semua solusi akan terbuka di Quran. Dan kemudian terus kita jaga wudu. Wudu kita jaga, sebab kalau wudu kita jaga, insya Allah kita tak tahu kapan mati. Dan wudu ini kata Nabi berat untuk jaga wudu bagi kecuali orang beriman. Jadi memang berat. Sampai Nabi bilang, apa amalanmu sehingga kau terompahmu menggului aku di surga, kata Nabi kepada Sayyidina Bilal bin Rabah, iya kan? Saya
nggak ada ya Rasulullah amalku yang istimewa. Cuman kalau aku udah batal wudhu, aku perbarui wudhu dan aku sholat seberapa aku mampu, begitu, ya kan? Begitu, dia bukan hanya pengambil wudhu, tapi dia sholat. Sekurang-kurangnya kita berwudhu lah, ya kan? Kalau bisa dengan sudah wudhu sholat, ya kan? Paling tidak kita jaga wudhu, kita kalau bisa berkekalan loh. Wudhu yang wajib itu kan kita mau sholat, ya kan? Tapi selain itu kan sunat kita untuk kita dalam pelajaran perjalanan 24 jam waktu mau tidur, ya kan? Bahkan kalau waktu mau tidur malaikat senantiasa bilang kan minta keampunan kepada kita. Kita terbalik gini, ya Allah ampunkanlah dia. Dalam keadaan apa kita minta keampunan malaikat. Dan kalau orang yang dalam keadaan berwudu, kata Nabi, kalau mati syahid. Kalau berwudu mati syahid, kita tak tahu. Berwudu kita mati syahid. Mati syahid ini lepas daripada pertanyaan malaikat mungkar nakir. Kalau mati syahid, tak ada itu. Jelas dalam pertanyaan persoalan malaikat, tak ada lagi deh orang mati syahid. Dan yang terakhir kita mau jaga adalah puasa. Puasa terus berlanjut. Nabi itu habis puasa 30 hari, masuk puasa Syawal 6 hari. Masuklah nanti puasa Senin Kamis. Masuklah nanti puasa mutih namanya, Yaumil Bid, ya kan? Itu 13, 14, 15 bulan Komariah. 13. Oh itu luar biasa. Nanti masuk Muharram, masuk Rajab, masuk bulan-bulan itu semua Nabi, ya kan? Bahkan dari bulan Sya'ban, Rajab, Sya'ban, Ramadan terus Nabi puasa, begitu sekali. Jadi tetap berlanjut yang 4 ini, sholat, kemudian Quran, kemudian jaga wudhu, kemudian puasa terus. Kayak mana paling bagus? Ya yang paling bagus kata Nabi, paling the best memang puasa Nabi Daud. Ini hari puasa, besok hari. Karena Nabi Daud itu sepertiga daripada malamnya terus ibadah. Dari hidupnya ini hari puasa, besok buka, besok puasa, ini hari buka. Begitu. Jadi itulah terus berlanjut insyaallah. Mudah-mudahan Allah beri taufik untuk dapat saya amalkan. Kita mendengar supaya diamalkan. Jadi amal ini tahu dia bukan sekedar tahu. Amal bukan sekedar amal. Sampaikan kepada orang yang tidak hadir dalam majelis kita. Fal yuballighi syahida minkumul qaum. Sampaikanlah kepada kata Nabi kepada orang yang tidak hadir dalam majelis kita. Demikian saja, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk kita dapat amalkan dan sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.